Karenanya di antara fenomena yang menakjubkan di tanah air kita yaitu ada sebagian orang yang sholat dengan sangat cepat ya. Bahkan kalau kita lihat di YouTube ya, ada di antara mereka yang sholat 23 rakaat dalam waktu 10 menit. 23 rakaat dalam waktu 10 menit. Ini masih mending. Ada lagi yang lebih cepat yaitu 23 rakaat dalam waktu 7 menit ya. Luar biasa. Bahkan pada bulan Ramadan kemarin di masa pandemi COVID-19 ada yang mengerjakan 23 rakaat selama 6 menit ya. Jadi lebih cepat 1 menit ya. Ini lebih apalagi jadi Guinness Book Record sudah terpecahkan tahun lalu 7 menit, 2 tahun lalu 7 menit, tahun kemarin 6 menit ya. Di antara hal yang lucu, saya pernah pas pulang dari safar dari luar negeri, saya naik pesawat. Saya ketemu dengan ada orang dari Arab di atas pesawat. Kemudian dia tanya, "Kamu Indonesia?" "Iya." Terus dia putar cuplikan sholat cepat tersebut. Dia bilang, "Ini sholat di mana nih?" Saya bilang, "Di Indonesia lah." Terus dia bilang, "Kau bisa ngantarkan saya ke sana enggak? Saya ingin negur mereka." Waduh, saya bilang repot ya. Saya ada keperluan banyak. Tapi intinya dia kaget melihat ada orang sholat secepat itu ya. Mungkin bisa kita searching bagaimana sholat dengan begitu cepat sampai 23 rakaat ya dalam waktu 6 menit ya. Dan kalau kita rata-ratakan berarti waktu 23 rakaat 6 menit ya. Berarti kira-kira 1 rakaat 15 detik ya. Maka saya bilang tadi bisa jadi ini merupakan sholat tercepat di dunia dan perlu dimasukkan dalam Guinness Book of World Records ya. Karena sholat tercepat di dunia mungkin di negara lain belum ada yang memecahkan rekor ini ya. Sangat-sangat cepat. Tentu hal ini adalah salat yang tidak benar ya dan menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dan mazhab jumhur bahwasanya di antara rukun salat adalah tumakninah. Di antara rukun salat adalah tumakninah ya, ketenangan. Apa sih yang dimaksud dengan tumakninah? Salah seorang ulama Syafi'i ya, Al-Hadrami, dia berkata at-tuma'ninah hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udhwin mahallahu biqadri subhanallah ya. Namanya tuma'ninah adalah ketenangan setelah gerakan. Jadi kalau orang misalnya ruku, dia Allahu Akbar, setelah dia bergerak dia tenang sebentar, harus tenang setelah gerakan. Tenang tersebut minimal ya, yaitu bihaitsu yastaqirru kullu udhwin, yaitu semua anggota tubuh menempati tempatnya. Jadi tenang benar-benar sesuai dengan tempatnya. Setelah itu dia butuh tenang paling tidak sesuai kadar mengucapkan subhanallah. Ya, paling tidak ada ucapan subhanallah, itu sudah kadar minimal tumakninah. Ya, lebih daripada itu lebih baik 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Tapi minimal dia harus tenang, diam baru kemudian mengucapkan subhanallah kadar tersebut, maka itu disebut dengan tumakninah. Dan tumakninah ya berlaku dalam banyak rukun salat ya. Jadi tumakninah adalah rukun yang bergandeng dengan rukun yang lain. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Wa tajibu tumakninatu fir ruku'i was sujudi wal i'tidal minar ruku' wal julus baina sajdatain." Kata An-Nawawi rahimahullah, wajib untuk tumakninah dalam ruku'. Ruku' harus tumakninah. Kemudian juga dalam sujud. Sujud juga harus tumakninah. Kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah, juga harus tumakninah ya. Kemudian duduk di antara dua sujud juga harus tumakninah. Jadi tumakninah adalah rukun tersendiri, tetapi dia menemani bergabung dengan beberapa rukun. Jadi ruku harus tumakninah, kemudian sujud harus tumakninah, duduk di antara dua sujud harus tumakninah, i'tidal juga harus tumakninah. Adapun dalilnya hadis yang masyhur, hadis Abu Hurairah tentang seorang yang disebut dengan al-musii'u salatahu, yaitu seorang yang salah salat. Ya, suatu hari dia salat, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri salam kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi. Salat ulang, sesungguhnya kau belum salat. Artinya salatmu tidak sah. Kemudian salat lagi. Setelah salat dia datang kepada Nabi, kata Nabi, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Salat balik, sesungguhnya kau tadi belum salat. Sampai 3 kali mengatakan, "La uhsinu ghairaha." Ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih bagus daripada ini. Berarti salatnya salah. Maka Rasulullah sallallahu kemudian mengajarkan kepada orang yang salah salatnya tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irka hatta tatma'inna raki'an."
rukuklah engkau sampai kau tenang dalam rukukmu, ya tumakninah dalam rukukmu. Kemudian kata Nabi, "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkitlah dari rukukmu sampai kau i'tidal, berdiri, ya. "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah sampai kau tenang dalam sujudmu, tumakninah lagi. "Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian duduklah di antara dua sujud dengan tenang. Ya. "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujud lagi dalam kondisi tumakninah. "Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha." Kemudian lakukanlah itu semua dalam seluruh salatmu. Jadi tumakninah tadi menemani rukuk, menemani i'tidal, menemani sujud, menemani duduk di antara dua sujud, ya. Barang siapa yang meninggalkan satu rukun saja dalam salat, sengaja salatnya tidak sah. Apalagi tumakninah ada pada 4 rukun, ya. Dalam satu rakaat, ya. Ada pada rukuk, ada pada 2 sujud, ada pada i'tidal, ada pada duduk di antara 2 sujud, ya. Maka dengan demikian jika orang tidak tumakninah berarti dia telah melakukan pelanggaran pada banyak rukun salat, ya. Pada banyak rukun salat. Oleh karena dalam satu hadis anna Hudzaifah ra'a rajulan la yutimur ruku'a was sujuda. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah melihat seorang salat dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Qala, Hudzaifah bertanya, "Mundu kam shallait?" Sudah berapa lama kau salat seperti ini? Qala, "Mundu 40 sanah." Sudah 40 tahun saya salat seperti ini. Kata Hudzaifah, "Ma shallait?" Sungguhnya kau belum salat, kau tidak salat. Walau mutta ala ghairil fitrah. Seandainya kau meninggal kau meninggal di atas bukan di atas fitrah. Kalau kau meninggal kau bukan meninggal di atas fitrah, ya. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan tumakninah adalah dosa besar, ya. Karena menjadikan salat tidak sah, ya. Demikian juga Nabi menamakan orang yang salat dengan cepat-cepat seperti orang yang mencuri, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi." Orang yang paling buruk, manusia yang paling parah mencurinya, adalah yang mencuri salatnya, Qila wa kaifa yasriqu min salatihi? Ya Rasulullah, bagaimana cara dia mencuri dari salatnya? Ya, dikatakan mencuri, ya. Qala la yatimmu ruku'aha, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha, dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. Kita tahu bahwasanya mencuri adalah dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pencurian yang paling parah adalah pencurian dalam salat, ya. Maka ini adalah menunjukkan dosa besar, ya. Menunjukkan dosa besar. Maka seorang yang sengaja salat dengan cepat tanpa tumakninah, bukan saja salatnya tidak sah, ya. Dia terjerumus dalam dosa besar, ya, dalam dosa besar.